Bayangkan jika di tengah tugas, saat menjalankan kewajiban sebagai penegak hukum, seorang polisi justru menemukan fakta pahit yang merobek hatinya. Sebuah razia malam yang awalnya hanya dianggap rutinitas, berubah menjadi peristiwa besar yang mengubah hidupnya. Malam itu, seorang polisi tak pernah menyangka bahwa pintu kamar yang ia dobrak akan memperlihatkan wajah yang paling tak ingin ia lihat, istrinya sendiri. Inilah kisah mengejutkan tentang cinta, pengkhianatan, dan sebuah razia yang membuka semua tabir rahasia. Malam itu, lampu-lampu jalanan di kota kecil itu bersinar temaram, menerangi perjalanan pulang Arman dari kantor polisi. Di balik wajah tegasnya sebagai aparat penegak hukum, ia menyimpan satu kebahagiaan sederhana, keluarga kecilnya yang menunggunya di rumah. Rani, istrinya, dan bayi mungil mereka adalah alasan ia kuat menghadapi kerasnya dunia luar. Arman dikenal di lingkungannya sebagai sosok polisi yang disiplin, ramah, dan tidak pernah main-main dalam bekerja. Meski usianya masih muda, ia sudah dipercaya memimpin beberapa operasi penting. Rekan-rekannya hormat padanya, dan warga merasa aman jika ia yang turun tangan. Rani, wanita yang dinikahinya 3 tahun lalu, adalah cinta pertama sekaligus pelabuhan terakhirnya. Mereka berkenalan sejak SMA, sempat terpisah karena kuliah, lalu dipertemukan kembali dalam sebuah acara reuni. Cinta lama itu bersemi kembali, dan tak butuh waktu lama bagi Arman untuk melamarnya. Pernikahan mereka digelar sederhana, namun penuh kebahagiaan. Tetangga sering menyebut mereka pasangan serasi, Arman yang gagah dan berwibawa, serta Rani yang cantik dan lembut. Banyak yang iri, berharap bisa memiliki kehidupan rumah tangga seindah mereka. Setahun setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Tangis bayi itu menjadi musik terindah di rumah kecil mereka. Arman berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan berjuang mati-matian demi keluarganya. Hari-hari awal pernikahan mereka penuh warna. Arman selalu menyempatkan diri membawa Rani makan malam di luar, sekadar jalan-jalan ke alun-alun, atau hanya duduk berdua di teras sambil bercerita. Kebersamaan itu membuat cinta mereka semakin dalam. Namun, perlahan semua itu berubah. Tugas Arman semakin berat. Ia sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali karena harus berjaga. Rani mencoba mengerti, tapi hatinya sering merasa kosong. Ia merindukan perhatian kecil, sapaan hangat, dan pelukan suami yang mulai jarang ia dapatkan. Kesepian itu diam-diam menjadi racun. Rani mulai sering menghabiskan waktu sendirian. Ia menonton drama romantis, membaca novel cinta, dan membayangkan momen indah yang dulu sering ia alami bersama Arman. Semakin ia merindu, semakin ia merasa hampa. Arman sebenarnya tidak pernah berhenti mencintai Rani. Ia hanya salah cara mengekspresikannya. Menurutnya, kerja keras adalah bukti cinta paling nyata. Namun, ia lupa bahwa seorang wanita tidak hanya butuh rumah dan nafkah, tapi juga butuh didengarkan, disayang, dan diperhatikan. Suatu hari, Rani tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria saat menghadiri acara teman lamanya. Pria itu tak segagah Arman, tapi punya cara bicara yang lembut. Ia pandai merangkai kata-kata, membuat Rani merasa dihargai. Dari pertemuan kecil itu, benih masalah mulai tumbuh. Pria itu sering menghubungi Rani lewat pesan singkat. Awalnya hanya basa-basi, lama-lama menjadi curhatan panjang. Rani merasa ada telinga yang mau mendengar, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari suaminya. Ia tahu ini salah, tapi semakin hari ia semakin sulit melepaskan diri. Arman tak pernah curiga. Ia percaya penuh pada Rani. Setiap kali istrinya berkata pergi arisan atau bertemu teman,
ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tak tahu bahwa di balik senyum manis itu, Rani sedang menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan menghancurkan rumah tangga mereka. Kebohongan kecil itu lama-lama menjadi kebiasaan. Rani mulai berani mengatur waktu dengan rapi agar tak ketahuan. Ia merasa aman karena Arman terlalu sibuk bekerja. Hubungannya dengan pria lain itu pun semakin jauh, melewati batas yang seharusnya dijaga. Hotel-hotel kecil di pinggiran kota menjadi saksi bisu perselingkuhan mereka. Rani selalu berpikir, tak mungkin Arman tahu, karena ia tak pernah punya waktu mengawasi. Tapi yang tak ia sadari, takdir punya cara mengejutkan untuk membongkar rahasia paling rapat sekalipun. Dan begitulah, kehidupan rumah tangga yang di mata orang lain tampak sempurna, ternyata menyimpan retakan. Retakan kecil yang terus dibiarkan, hingga akhirnya menjadi jurang besar yang siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Malam itu, udara di markas kepolisian terasa lebih sibuk dari biasanya. Sebuah laporan masuk dari masyarakat tentang sebuah hotel di pinggiran kota yang diduga kerap digunakan sebagai tempat mesum. Atasan segera memerintahkan tim untuk melakukan razia mendadak. Arman, yang malam itu sedang piket, ditunjuk untuk ikut serta. Arman menyambut perintah itu dengan sikap profesional. Baginya, operasi semacam ini sudah biasa. Ia sudah berulang kali memimpin razia serupa, baik di kos-kosan, losmen, maupun tempat hiburan malam. Rutinitas ini adalah bagian dari pekerjaannya sebagai polisi. Bersama beberapa rekannya, Arman berangkat menggunakan mobil patroli. Lampu biru berputar di atap mobil, membelah kesunyian malam. Di sepanjang perjalanan, tak ada yang menduga bahwa operasi sederhana ini akan menjadi malam yang mengubah hidup Arman selamanya. Mereka tiba di hotel sekitar pukul 11 malam. Dari luar, hotel itu tampak tenang, hanya beberapa lampu menyala. Namun laporan warga menyebutkan bahwa banyak pasangan yang datang dan pergi tanpa identitas jelas. Setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen, tim segera bergerak. Suasana tegang langsung terasa ketika razia dimulai. Pintu demi pintu diperiksa. Beberapa tamu ketakutan, beberapa lagi berusaha berkelit dengan berbagai alasan. Polisi mendata, mencatat, bahkan membawa sebagian pasangan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arman berjalan paling depan. Ia mengetuk pintu dengan keras, menyebut identitas sebagai polisi. Jika pintu tak kunjung dibuka, ia memberi aba-aba untuk mendobrak. Suara pintu terbanting keras, teriakan panik, dan langkah tergesa-gesa dari dalam kamar menjadi pemandangan yang sudah biasa ia lihat. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat tim sampai di lantai 3, Arman tiba di sebuah kamar yang terkunci rapat. Ia mengetuk dengan keras sambil berteriak, "Polisi! Silakan buka pintu." Tapi tak ada jawaban. Hanya sunyi yang terasa mencurigakan. Perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada firasat tak enak, meski ia sendiri tak tahu apa penyebabnya. Ia memberi aba-aba kepada tim untuk mendobrak pintu. Dengan sekali hentakan, pintu terbuka lebar. Seketika, terlihat sepasang pria dan wanita di dalam kamar. Mereka panik, wajahnya pucat. Jelas tak menyangka pintu akan terbuka dengan cara kasar begitu. Mereka berusaha menutupi diri dengan selimut, namun sorot senter polisi langsung menyinari wajah mereka. Arman yang berdiri paling depan mengarahkan senter ke arah wanita itu. Dalam hitungan detik, tubuhnya membeku. Matanya tak bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah itu adalah wajah Rani, istrinya sendiri. Semua terasa hening. Dunia seakan berhenti berputar.
Arman terdiam, senter di tangannya hampir terlepas. Rani membelalakan mata, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Sementara pria yang bersamanya menunduk dalam ketakutan, tak berani menatap mata Arman. Rekan-rekan polisi yang ada di belakangnya pun kaget. Mereka saling pandang, tak tahu harus bersikap bagaimana. Situasi mendadak berubah menjadi sangat canggung. Mereka paham bahwa yang berdiri di depan mereka bukan lagi sekadar kasus biasa, tapi tragedi pribadi seorang rekan kerja. Arman merasakan dadanya sesak, seperti dihantam palu godam. Ia tak pernah membayangkan bahwa operasi malam ini justru akan membongkar pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Semua rasa cinta, semua kepercayaan, runtuh dalam sekejap. Rani menangis, mencoba meraih tangan suaminya. "Mas, aku bisa jelaskan." Suaranya bergetar. Namun Arman tidak bergeming. Matanya penuh luka, wajahnya pucat, tangannya mengepal menahan emosi yang nyaris meledak. Malam itu, sebuah operasi yang seharusnya hanya rutinitas biasa, berubah menjadi titik balik dalam hidup Arman. Razia di hotel itu bukan hanya mengungkap praktik prostitusi, tapi juga membuka tabir pengkhianatan yang selama ini tersembunyi rapat di balik senyum istrinya. Suasana kamar itu mendadak menjadi beku. Semua mata tertuju pada Arman yang berdiri kaku dengan senter di tangan. Rani hanya bisa menangis, sementara pria di sampingnya tak berani mengangkat kepala. Rekan-rekan polisi memilih diam, menunggu instruksi, meski dalam hati mereka ikut terhantam melihat kenyataan pahit itu. Dengan suara tegas, Arman memerintahkan anggota timnya keluar. "Tinggalkan kami. Saya yang urus ini," katanya lirih, namun penuh wibawa. Mereka tak berani membantah. Satu persatu meninggalkan kamar, menutup pintu dengan hati-hati. Kini hanya tersisa 3 orang di dalam ruangan, Arman, Rani, dan pria itu. Rani mencoba mendekat, wajahnya penuh air mata. "Mas, aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang Mas pikirkan." Namun Arman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia berhenti bicara. Napasnya berat, dadanya naik turun, seolah menahan badai yang ingin meledak. Kenapa? Hanya satu kata yang keluar dari bibir Arman. Pertanyaan sederhana, tapi terdengar seperti petir yang membelah langit. Rani terdiam. Kata-kata terjebak di tenggorokannya. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan pengkhianatan yang sudah nyata di depan mata? Pria yang bersamanya mencoba bicara. "Pak, saya," tapi belum sempat ia melanjutkan, Arman menatapnya tajam. Tatapan itu begitu dingin, membuat pria itu langsung gemetar. "Diam. Kau tidak punya hak bicara di sini," ucap Arman dengan nada menahan amarah. Rani semakin menangis, tubuhnya gemetar. Ia mendekat sambil berlutut di hadapan suaminya. "Aku salah, Mas, aku lemah. Aku merasa sendirian, aku hanya ingin diperhatikan," ucapnya tersendat. Namun setiap kata yang keluar justru seperti pisau yang menusuk lebih dalam ke dada Arman. "Sendirian." Arman menahan emosinya. "Aku bekerja siang malam untukmu, untuk anak kita. Semua yang kulakukan demi kalian. Dan kau balas dengan ini?" Suaranya bergetar, matanya memerah, tangannya mengepal begitu kuat hingga urat di lengan terlihat jelas. Rani terisak. Ia ingin menyentuh tangan suaminya, tapi Arman mundur selangkah. Ia tak sanggup disentuh oleh wanita yang baru saja menghancurkan kepercayaannya. Dunia Arman runtuh. Cinta, rumah tangga, semua pengorbanan seakan sia-sia. Malam itu, Arman terjebak dalam dilema besar. Sebagai polisi,
Ia wajib menjalankan prosedur, membawa pasangan ilegal ke kantor, mendata, dan memproses sesuai aturan. Tapi sebagai suami, hatinya remuk berkeping-keping. Ia ingin marah, berteriak, bahkan menghancurkan sesuatu. Namun seragam yang melekat di tubuhnya menahannya. Dengan sisa tenaga, Arman menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah pria itu. Berdiri. Kalian ikut saya ke kantor, ucapnya datar. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya dingin. Rani menangis lebih keras, memohon agar Arman tidak mempermalukan dirinya. Mas, tolong, jangan bawa aku. Aku mohon, pikirkan anak kita, rengek Rani sambil memegang lutut suaminya. Namun Arman tetap diam. Dalam hatinya, anak mereka justru menjadi alasan mengapa kebenaran harus ditegakkan. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dengan kebohongan. Mereka pun digiring ke mobil patroli. Sepanjang perjalanan menuju kantor, suasana hening. Hanya terdengar suara tangisan lirih Rani dan deru mesin mobil. Arman duduk di depan, menatap lurus ke jalan, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Rekan-rekannya tak berani berkata apa-apa. Mereka tahu malam itu Arman sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sebagai polisi, ia berhasil menjalankan tugas. Tapi sebagai suami, ia baru saja kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Setibanya di kantor, prosedur tetap dijalankan. Data pasangan itu dicatat, termasuk identitas Rani. Bagi anggota lain, ini adalah kasus biasa, tapi bagi Arman, setiap lembar laporan terasa seperti luka yang ditorehkan di hatinya. Malam itu, Arman duduk sendiri di ruangannya. Seragamnya masih melekat, namun semangatnya hilang. Ia menatap kosong ke dinding, bertanya dalam hati, apakah semua perjuangan yang ia lakukan sia-sia? Apakah rumah tangga yang ia bangun hanya akan berakhir di meja laporan polisi? Malam itu, setelah semua proses di kantor selesai, Arman pulang dengan langkah gontai. Rumah yang biasanya terasa hangat kini tampak asing. Setiap sudut ruangan seolah berbisik, mengingatkannya pada kenangan bersama Rani yang kini terasa hampa. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah Rani tersenyum di dalam bingkai, memeluk anak mereka. Air mata Arman jatuh tanpa bisa dibendung. Ia teringat bagaimana dulu mereka membangun rumah tangga dengan penuh harapan. Apa salahku? Gumamnya lirih. Ia merenung, mencoba mencari letak kesalahan. Ia bekerja keras, ia berusaha setia, ia mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Namun ternyata, semua itu tak cukup untuk menghindarkan dirinya dari pengkhianatan. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian di hotel mulai berembus. Bisik-bisik tetangga, pandangan sinis, bahkan pertanyaan dari keluarga besar membuat luka Arman semakin dalam. Ia merasa bukan hanya harga dirinya yang runtuh, tapi juga kehormatannya sebagai polisi dan sebagai suami. Rani sendiri tak henti-hentinya meminta maaf. Ia menangis, menulis surat, bahkan mencoba menghubungi Arman berkali-kali. Namun Arman memilih diam. Baginya, ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Anak mereka yang masih kecil pun menjadi korban. Ia sering bertanya, "Ayah, kenapa ibu tidak di rumah?" Pertanyaan polos itu menusuk hati Arman lebih dari apapun. Ia ingin menjawab dengan jujur, tapi bagaimana caranya menjelaskan pengkhianatan pada seorang anak yang belum mengerti dunia? Hari-hari berikutnya terasa berat. Arman tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi, tapi semangatnya pudar. Rekan-rekan kerja berusaha menghiburnya, namun semua terasa sia-sia.
luka itu terlalu segar, terlalu dalam untuk diabaikan. Suatu malam, Arman merenung di musala kecil rumahnya. Ia bersujud lama, menumpahkan air mata kepada Sang Pencipta. Dalam doa, ia memohon kekuatan, memohon petunjuk agar hatinya tidak tenggelam dalam dendam dan keputusasaan. Dari sana, ia mulai menemukan sedikit ketenangan. Ia sadar, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Bahkan orang yang kita cintai bisa berubah, bahkan rumah tangga yang kita bangun bisa runtuh seketika. Namun ia juga sadar, hidup harus terus berjalan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit, bukan demi Rani, bukan demi orang lain, tapi demi anaknya. Ia tidak ingin sang anak kehilangan sosok ayah yang kuat. Ia ingin menjadi contoh bahwa meski dihancurkan oleh pengkhianatan, seseorang tetap bisa berdiri tegak. Arman kemudian berbicara dengan keluarganya. Ia meminta mereka berhenti memperbincangkan masalah rumah tangganya. Biarkan aku yang memutuskan jalanku, ucapnya dengan tegas. Meski berat, ia tahu bahwa masa depan ada di tangannya sendiri. Tentang Rani, Arman belum memutuskan. Apakah ia akan memaafkan atau memilih berpisah? Yang jelas, ia tidak ingin mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Ia ingin memastikan, apapun jalan yang ia pilih, itu adalah yang terbaik untuk anaknya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga, bukan hanya untuk Arman, tapi juga bagi siapa saja yang mendengarnya. Bahwa kepercayaan adalah hal paling mahal dalam sebuah hubungan. Sekali dihancurkan, sulit untuk membangunnya kembali. Bagi para penonton, kisah Arman adalah pengingat bahwa cinta saja tidak cukup. Sebuah rumah tangga harus dibangun dengan kesetiaan, komunikasi, dan saling menghargai. Tanpa itu, sebesar apapun pengorbanan yang diberikan, bisa runtuh dalam sekejap. Dan bagi Arman sendiri, malam razia itu akan selalu ia kenang. Bukan sebagai luka semata, tapi sebagai titik balik dalam hidupnya. Malam itu ia kehilangan seorang istri, namun sekaligus menemukan dirinya yang baru, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Setelah berita razia menyebar, keluarga besar Arman maupun Rani tak bisa menghindar dari rasa malu. Saudara-saudara Arman merasa harga diri mereka ikut tercoreng. Bagaimana mungkin istri seorang polisi justru terjaring dalam razia? Begitu bisik-bisik yang terdengar di kalangan kerabat. Orang tua Arman sempat datang ke rumah dengan wajah muram. Sang ibu hanya bisa menangis melihat anaknya menanggung beban sebesar itu. Nak, kuatkan hatimu. Jangan biarkan masalah ini menghancurkan hidupmu, ucap ibunya sambil menggenggam tangan Arman erat. Dari pihak Rani, keluarganya pun tak kalah terpukul. Mereka merasa malu, bahkan sebagian besar memilih tak keluar rumah karena takut dengan cibiran tetangga. Ayah Rani sempat menemui Arman, meminta maaf sambil menundukkan kepala. Kami salah mendidiknya, Nak. Kami hanya bisa berharap kau memberi dia kesempatan kedua. Namun bagi Arman, ucapan itu seperti beban tambahan. Di satu sisi, hatinya remuk. Di sisi lain, ia merasa terjepit antara harga diri dan permintaan keluarga. Masalah menjadi semakin rumit ketika pria yang bersama Rani malam itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena kasus prostitusi. Nama Rani ikut tercatat dalam berita acara. Meski Arman berusaha menyembunyikan identitas istrinya dari publik, gosip tetap menyebar liar. Atasannya di kantor kepolisian sempat memanggilnya. Arman, saya tahu ini berat buatmu. Tapi kita tidak bisa pilih kasih. Prosedur harus tetap berjalan, ucap sang komandan dengan nada serius. Arman hanya bisa mengangguk. Ia sadar,
Seragam yang ia kenakan menuntut profesionalitas, meski hatinya hancur. Malam itu, Arman menatap berkas laporan di mejanya. Nama istrinya tercatat jelas. Setiap huruf terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang suami harus memproses kasus hukum istrinya sendiri? Beberapa rekan kerja mencoba menenangkannya. "Men, kau tidak sendiri. Kami di sini mendukungmu," kata salah satu temannya. Namun meski mendapat dukungan, rasa malu dan sakit hati tetap membekas dalam dirinya. Di rumah, anak mereka semakin sering menanyakan keberadaan ibunya. Rani memang sudah dipulangkan, tapi hubungan antara dia dan Arman semakin renggang. Mereka jarang berbicara. Bahkan ketika satu rumah, keheningan lebih sering mendominasi. Suatu malam, Rani mencoba berbicara serius. "Mas, aku tahu aku salah besar. Tapi tolong, jangan ceraikan aku. Aku akan berubah, aku akan buktikan kalau aku masih pantas mendampingi Mas." Suaranya lirih, penuh harap. Arman menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Rani, aku tidak tahu apakah hatiku masih bisa menerima. Luka ini terlalu dalam. Aku butuh waktu." Jawaban itu membuat Rani kembali menangis. Ia sadar, penyesalannya mungkin datang terlambat. Keluarga besar mendesak Arman untuk segera mengambil keputusan. Ada yang menyuruhnya menceraikan, ada juga yang meminta mempertahankan rumah tangga demi anak. Tekanan itu membuat pikiran Arman semakin kalut. Ia lalu meminta izin cuti beberapa hari dari kantor untuk menenangkan diri. Ia pergi ke kampung halamannya, menemui tempat-tempat yang dulu membuatnya tenang. Di sana, ia merenung panjang, menimbang antara ego, cinta, dan masa depan anaknya. Dalam kesendiriannya, Arman sadar bahwa apapun keputusannya nanti, hidupnya tak akan lagi sama. Ia bisa memaafkan dan mencoba membangun kembali rumah tangga, atau memilih berpisah demi menjaga harga diri. Dua-duanya sama-sama menyakitkan. Dan di titik itulah, Arman benar-benar diuji sebagai seorang pria, seorang ayah, sekaligus seorang penegak hukum. Bukan hanya soal tugas di lapangan, tapi soal bagaimana ia menegakkan keadilan di dalam rumah tangganya sendiri. Kisah Arman bukan hanya tentang pengkhianatan seorang istri, tetapi juga tentang ujian hidup yang bisa datang kapan saja. Tidak ada yang tahu, bahkan orang sekuat dirinya bisa dihancurkan hanya oleh satu kenyataan pahit. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan. Begitu kepercayaan itu retak, rumah tangga bisa runtuh meski dibangun dengan pengorbanan bertahun-tahun. Namun, kehidupan tidak berhenti hanya karena luka. Arman membuktikan, meski hatinya hancur, ia tetap berdiri sebagai seorang ayah dan polisi. Ia memilih menahan amarah, karena sadar, satu keputusan gegabah bisa merusak masa depan anaknya. Untuk kita semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa kesetiaan bukanlah sekadar kata-kata manis, tetapi komitmen yang harus dijaga setiap hari. Sekali kita lalai, dampaknya bisa menghancurkan orang-orang yang kita cintai. Rani menyesal, dan penyesalan itu datang terlambat. Ini pelajaran penting. Jangan pernah bermain-main dengan perasaan orang yang telah memberikan segalanya untuk kita. Karena ketika kepercayaan hilang, mungkin tak akan pernah kembali lagi. Dari sisi Arman, kita juga belajar bahwa kekuatan seorang manusia diuji bukan ketika ia berada di puncak, melainkan saat ia jatuh ke jurang terdalam. Dan di jurang itu, Arman memilih untuk tidak tenggelam, melainkan perlahan bangkit. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan sakit yang sama, dihianati, ditinggalkan, atau disakiti orang yang paling kita percaya.
Dan mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana caranya bangkit? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Jangan biarkan luka membuat kita hancur. Jadikan luka sebagai pengingat bahwa kita pernah kuat bertahan meski dunia runtuh di hadapan kita. Hidup memang tidak adil. Kadang, orang baik pun dikhianati. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Justru dari sana, kita belajar lebih berhati-hati, lebih bijak, dan lebih kuat dalam langkah. Arman adalah contoh bahwa manusia bisa hancur, tapi tidak boleh kalah. Ia tetap menjalankan tugasnya, tetap berdiri tegak, meski hatinya patah. Dan itu adalah bentuk keberanian sejati. Bagi kita yang masih memiliki pasangan, kisah ini adalah alarm keras. Jangan tunggu sampai kehilangan untuk sadar bahwa cinta dan kepercayaan harus dijaga. Hargai pasangan selagi masih ada, karena penyesalan tidak akan pernah mengembalikan apa yang hilang. Untuk mereka yang sedang terluka, ingatlah, setiap luka akan meninggalkan bekas, tapi bekas itu bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah bertahan. Jangan menyerah hanya karena satu bab dalam hidup terasa gelap. Masa depan selalu punya ruang untuk cahaya baru. Seperti Arman yang akhirnya menemukan ketenangan lewat doa dan anaknya, kita pun bisa menemukan alasan untuk tetap bangkit. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus melangkah, meski dengan hati yang penuh luka. Dan akhirnya, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Pengkhianatan bisa menghancurkan, tapi ketegaran bisa menyelamatkan. Jangan pernah menyerah, karena setiap luka adalah awal dari kekuatan baru yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Begitulah kisah nyata yang penuh air mata dan pelajaran berharga. Dari seorang polisi yang harus memilih antara tugas dan perasaan, kita belajar bahwa kesetiaan adalah kunci yang tak boleh dikhianati. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan like, share ke teman-teman agar lebih banyak yang bisa belajar dari kisah ini, dan tentu saja subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif dan penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tegar, dan ingatlah. Setiap luka bisa menjadi awal dari kekuatan baru.